Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Agus Wahyudi SHMH dan teman-teman kelas 5 C HKI yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rona Hasna Arifin dengan NIM 202121077. Teman saya Mujahid Lutfiah dengan NIM 202121073 dan Nurul Azizatul Jannah dengan NIM 202121086. Di sini kami akan membahas sedikit tentang peran peradilan agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Peradilan agama mulai ada meskipun pada awalnya berbentuk sangatlah sederhana, belum terbentuk dalam lembaga khusus, dan akhirnya berkembang menjadi otoritas kehakiman di Indonesia. Dalam sejarah peradilan agama di Indonesia, terjadi pasang surut kewenangan dan kekuasaan mengadili perkara antar umat Islam. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh pengadilan agama berpedoman pada ajaran Islam. Peradilan agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1, Keputusan Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4. Yaitu pengadilan agama merupakan salah satu aktor kekuasaan kehakiman bagi umat Islam yang mencari keadilan dalam kasus-kasus tertentu di bawah hukum. Pengadilan agama adalah pengadilan pertama, dan pengadilan tinggi agama adalah pengadilan banding. Peradilan agama sebagai penegak kekuasaan kehakiman berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan agama memiliki kekuasaan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus antara umat Islam sesuai dengan hukum. Di kalangan Muslim berarti bahwa seseorang atau badan hukum secara sukarela menyerahkan diri kepada hukum Islam dalam hal-hal yang diatur oleh pengadilan agama. Wewenang peradilan agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1, perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, diantaranya perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Pengadilan tinggi agama merupakan pengadilan tingkat banding yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang diputus oleh pengadilan agama dan merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah pengadilan hukumnya atau di daerah hukumnya. Para peradilan agama dapat dibentuk pengkhususan pengadilan yang diatur dalam undang-undang sebagaimana tercantum dalam pasal 3A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Statblad tahun 1854 nomor 159. Dalam hal ini menyatakan bahwa dalam terjadi perkara perdata antara orang Indonesia dengan mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia atau pribumi, maka mereka itu harus tunduk kepada keputusan hakim agamanya atau kepada kepala masyarakat mereka. Hal ini menurut undang-undang agama atau ketentuan hukum mereka. Berdasarkan aturan ini, peradilan agama itu memiliki kekuasaan untuk mengadili atas orang Indonesia dalam perkara perdata Islam yang melibatkan kepentingan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Dalam hal ini, hukum Islam sangat jelas dengan pernyataan dalam ketentuan ini yang menyebutkan menurut undang-undang agama, yaitu berdasarkan hukum Islam. Penerapan hukum Islam dalam Statblad tahun 1854 nomor 159 ini hanya mengatur tentang
perdata Islam, tidak mengatur tentang tindak kejahatan seperti pidana atau yang lainnya. Lalu selanjutnya, hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan kepada Statblad tahun 1882 nomor 152. Atas dasar resmi ketentuan ini, pengadilan agama itu didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk daerah Jawa dan Madura. Peradilan agama itu diatur secara resmi, namun dalam prakteknya staf yang diangkat itu seperti para pejabat atau hakimnya itu mereka itu tidak dibayar, tidak seperti para hakim atau pejabat di pengadilan di lingkungan pengadilan yang lainnya. Karena pada masa ini tuh tidak ada ahli agama yang mau diangkat sebagai hakim dan pegawai, maka staf yang diangkat itu berasal dari pengurus masjid yang belum menguasai ilmu agama Islam secara penuh. Dan itu menyebabkan penerapan hukum Islam berdasarkan ketentuan ini tuh sangat terbatas, menjadi sangat sempit, baik dari segi yuridiksinya atau perkara di pengadilan agama. Hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Berdasarkan peraturan ini, penerapan hukum Islam di luar Jawa dan Madura lebih luas dibandingkan dengan peraturan peradilan agama di wilayah Jawa Madura sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 dan peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Timur sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. Penerapan hukum Islam para peradilan agama di luar Jawa dan Madura adalah sebagai berikut, yaitu perkara nikah, perkara talak, perkara fasakh, perkara nafkah, perkara mas kawin atau mahar, perkara tempat kediaman, perkara hadlanah, perkara waris, perkara mal waris, perkara wakaf, perkara hibah, perkara sodakoh, perkara baitul mal, perkara perceraian, perkara pengesahan taklid talak yang sudah berlaku. Selanjutnya, hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. Di luar Jawa dan Madura, penerapan ajaran agama Islam pada peradilan agama terbatas pada daerah Kalimantan Selatan dan Timur saja. Penerapan masalah Islam terbatas pada masalah-masalah tertentu, meliputi masalah yang diatur dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 Jo, Statblad tahun 1937 nomor 116 dan 610. Hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Berdasarkan peraturan ini, penerapan hukum Islam di luar Jawa dan Madura lebih luas dibandingkan dengan peraturan peradilan agama di wilayah Jawa Madura sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1882 nomor 152 dan peradilan agama di Kalimantan Selatan dan Timur sebagaimana diatur dalam Statblad tahun 1937 nomor 638 dan 639. Penerapan hukum Islam para peradilan agama di luar Jawa dan Madura adalah sebagai berikut, yaitu perkara nikah, perkara talak, perkara fasakh, perkara nafkah, perkara mas kawin atau mahar, perkara tempat kediaman, perkara hadlanah, perkara waris, perkara mal waris, perkara wakaf, perkara hibah, perkara sodakoh, perkara baitul mal, perkara perceraian, perkara pengesahan taklid talak yang sudah berlaku. Kemudian hubungan antara peradilan agama dengan penerapan hukum Islam berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Penerapan hukum Islam pada peradilan agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam. Mengubah dan menghapus peraturan-peraturan sebelumnya sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Penerapan hukum Islam dalam peraturan ini terdapat dalam pasal 9 yang mengenai tentang pernikahan, wasiat, warisan, hibah, sedekah, dan wakaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.